Kita selesai ngobrolin mana teman-teman ya? Ini belum siklus ini. Udah Pak. Kenapa? Udah Pak. Udah. Apa udah sampai selesai di bawah? Apa banyak kemarin? Setiap kelas beda-beda bawahnya. Oke, kita coba ulang dari sini ya. Dari perkenalan apa ya? Ya, saya oke teman-teman. Sebenarnya karena mungkin akan saya bawa terus sampai nanti akhir pertemuan ini setidaknya sampai kita mengenai mekanisme. Saya harap teman-teman sudah cukup kenal nih dengan siklus. Yang siklus ini yang kemarin kita sempat obrolin gitu ya. Di sini ada industri tekstil, jual hasil produksinya ke industri garmen juga ke pedagang besar jual ke pedagang eceran, akhirnya sampai ke konsumen. Oke? Bagaimana dengan apa yang terlibat dalam siklus ini teman-teman? Ya, kita lihat pertama industri tekstil, dimana kita bilang ini adalah transaksi kebalik. Oke. Pertama ini transaksi pertama si industri tekstil buat ke industri garmen. Yang membayar PPN siapa teman-teman di transaksi pertama ini? Industri garmen. Industri garmen tahun ini dia bertindak selaku si pembeli, ya. Maka secara total dia bayar PPN 1.000. Yang 1.000 nanti yang menyebar adalah atas negara siapa? Industri tekstil. Oke. Jadi dalam transaksi nomor 1 ini teman-teman, ceritanya adalah industri tekstil jual barang seharga 10.000, industri garmen bayarnya 11.000. Oke. Yang dimasukkan kantong industri tekstil 10.000 aja, yang 1.000-nya masuk ke kas negara. Oke. Di kasus yang kedua, sekarang industri garmen bertindak selaku penjual. Ketika industri garmen menjual produknya seharga 14.000, maka pedagang besar akan bayar 15.400. Oke. 15.000 itu masuk industri garmen. 14.000 adalah harga pokok, 1.000 adalah PPN yang tadi sudah dibayar oleh industri garmen, yang 400 masuk ke kas negara. Jadi ya, dilanjut sama 3 sama pedagang besar jual barang seharga 16.000, si pedagang eceran bayarnya
17.600. Oke. Nah, 17.400 itu masuk ke kantong pedagang besar. 16.000 adalah harganya. 1.400 merupakan PPN yang sudah dibayar sebelumnya oleh si pedagang besar. Sehingga sisa 200 itu yang akan masuk ke kas negara. Oke, dan seterusnya. Di tahap terakhir pun seperti itu. Ya, sih. Teman-teman lihat bahwa dalam siklus ini terakhir belajar cara misalnya konsumen bayarnya 18.700, jadi yang 18.800 itu merupakan fungsi pedagang eceran, 18.600 maksud saya. Nanti sisa 100-nya akan disetor ke kas negara. Oke, dalam siklus ini teman-teman akan melihat bahwa yang bayar PPN itu tidak sama dengan yang menyetorkan PPN ke kas negara. Oke? Ada perbedaan antara yang bayar PPN dan yang setor. Oleh karena itu, dikenal PPN itu dengan istilah pajak tidak langsung, kata teman-teman kemarin. Baru sebelumnya, oke? Ada perbedaan antara yang bayar adalah konsumen, yang nanti setor adalah si penjual atau pengusaha kena pajak. Jadi perbedaannya adalah ada di antara pihak-pihak siapa sih yang menanggung PPN seharusnya dengan orang yang diharuskan untuk menyetorkan uang tersebut masuk ke kas negara. Oke, perbedaannya di situ. Oke. Selain itu, PPN itu katanya pajak objektif. Apa itu pajak objektif? Nah, kalau kita ngomong di PDB kemarin, pajak yang lebih memperhatikan keberadaan objeknya, bukan berarti tidak memperhatikan keadaan subjeknya. Tetap diperhatikan, cuman unsur utama yang pertama kali kita ngomong, kena PPN atau enggak, melihat dulu persyaratan objektifnya. Apakah si barang tersebut, itu disebut dengan barang kena pajak, atau ada juga jasa kena pajak, apakah juga termasuk dalam kriteria barang atau jasa yang dikenakan PPN. Oke, itu yang dimaksud dengan pajak objektif. Beda dengan PPH yang katanya pajak subjektif. Nah, tapi berikutnya dari PPN itu adalah PPN katanya pajak regresif. Apa kalau PPH progresif atau regresif? PPH progresif. Ya, oke. Kalau PPH progresif, kenapa progresif? Karena kenapa? PPH di dalam regresif apa teman? Tarifnya berjenjang, Pak. Oke, tarifnya berjenjang. Definisi progresifnya apa nih? Karena beban pajaknya, ya, semakin dia banyak penghasilannya, gitu ya, maka beban PPH-nya semakin besar. Oke, kalau nominal pasti, nominal pasti. Orang yang penghasilannya makin besar, pasti nominal PPH-nya lebih besar daripada yang lebih sedikit penghasilannya. Dan misalnya yang lebih adalah bebannya. Oke, beban itu adalah berapa sih tarif, berapa sih pajak yang ditanggung dibanding dengan jumlah penghasilan. Berbeda dengan PPH, PPH ini sifatnya regulasi. Sebagai contoh dua kasus orang ini. Yang pertama, ini punya pendapatan 10.000. Sedangkan si peradaan ini punya pendapatan 10 kali lipat itu, 100 juta. Anggap mereka punya pengeluaran, ada yang kontrakan, ada yang barang kena pajak, gitu. Ada yang belanja uang barang kena pajak. Okay. Sebagian ditabung. Dari total belanja ini, maka belanja atas barang kena pajak itu dia yang akan nanti dikenakan PPN sebesar 10%. Okay. Dan di sini kita tahu bahwa PPN si Adi itu sebanyak 500.000, PPN si Pradana sebanyak 3 juta. Dari sini kita bisa bahwa nominalnya PPN dibayar oleh Pradana itu lebih besar daripada PPN dibayar oleh Adi. Iya, benar banget.
Kalau total belanjanya lebih besar. Tapi regresif yang di sini juga adalah mengenai beban dari pajak yang dibayar terhadap pendapatan. Membandingkan antara PPN dan pendapatan. Oke, 500.000 itu 5% dari seluruh penghasilan si Adi. Oke, sedangkan 3 juta itu hanya 3% dari total penghasilan si Adi. Oke, secara nominal PPN yang harus dibayar oleh si Tagana itu lebih besar. Proporsinya, ya, beban yang ditanggung oleh si Adi itu lebih besar. Oke, sehingga Adi itu di luar PPN dia hanya punya 95% dari keseluruhan gajinya bisa dipakai untuk konsumsi gitu, atau untuk hal lain, sedangkan si Pradana masih punya 97%. Ini dibilang regresif. Oke, harusnya semakin kaya beban pajaknya semakin besar dong, ya, tapi PPN tidak berbeda. Oke, sehingga kita bilang si PPN itu sifatnya regresif. Semakin besar pendapatan, justru beban PPN semakin kecil. Seharusnya digunakan ini. Ada kesalahan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian, si PPN itu, katanya itu punya multi-stage-ify. Apa itu multi-stage-ify? Artinya dia dihitung pada setiap mata rantai penjualan atau mata rantai distribusi. Itu ya kita ngomongin dia lagi nih, kan sekali lagi kita lihat bahwa di tahap pertama dia sudah dipunya PPN. Tahap berikutnya dia punya PPN. Tahap berikutnya dia punya PPN. Tahap pertama tetap dipunya PPN. Itu disebut dengan konsep multi-stage-ify. Oke? Tapi meskipun di setiap tahap penjualan, gitu ya, PPN ini sifatnya kumulatif. Kenapa yang kumulatif? Karena dipajaki buat PPN. Jadi dipajaki sama pertambahan nilainya saja. Oke, perhatikan. Jadi dari sini nilainya adalah 10.000. Oke, di kesini penambahannya adalah 1.000. Di sini penambahannya 2.000. Di sini 1.000. Jadi dikenakan PPN sebanyak 10%, itu hanya dari pertambahan nilainya saja. Yang di sini PPN-nya 10% dari 10.000, 10% dari 4.400, 10% dari 1.200, 10% dari 1.100. Oke, jadi meskipun si PPN ini dikenakan di setiap tahapan, dia tidak menunjukkan kumulatif. Berbeda dengan pajak penjualan. Sebenarnya ada konsep PPN dia dengan PPN. Ini adalah pajak pertama nilai, yang PPN kecilnya pajak penjualan. Oke, atau kalau di sales tax. Sebenarnya menurut besar histori general sales tax lebih lama nih kemudian. Sekarang di Amerika setahu saya masih pakai general sales tax. Oke, tapi negara kita dan beberapa negara di OECD kebanyakan pakai added tax. Kalau pajak penjualan di Indonesia ada ini, misalnya tarifnya 10%, maka yang dikenai sebanyak 1.000, di sini 1.400, di sini 1.500, di sini dikenakan 1.300. Oke? Jadi kalau pajak penjualan, ya BPT-nya atau hasil pengambilan pajaknya bukan dari value added, bukan dari pertambahan nilainya, tapi dari penjualan. Itu juga pajak penjualan. Oke, berbeda dengan PPN. Jadi mungkin sekali ada efek kumulatifnya. Yang semua memberikan pajak, pajak lagi,
Itu bukan istilahnya bukan eksistensi, karena memang berdasarkan pajak yang kedua. Nah, tapi Indonesia tidak pakai. Oke, Indonesia pakai yang pajak pertambahan dua. Oke, sudah. Oke, kita. Nah, cara menghitung KPN di Indonesia kita pakai metode yang ini, indirect subtraction method. Khususnya apa sih indirect subtraction method? Sebenarnya ini cuma metode bahwa cara menghitung PPN yang harus disetor, ya, itu menghitung berapa sih PPN yang sudah dibayarkan, berapa yang dipungut, nanti sisanya adalah yang akan disetorkan ke kas negara. Contohnya nih, si Sudirman, ya, ketika dia beli ke pedagang besar, dia udah bayar PPN berapa teman-teman? Di transaksi nomor 1. 1.000 Pak. Oke, Mr. Gabung sudah bayar 1.000. Di transaksi nomor 2, sekarang si Mr. Gabung menurut PPN berapa? Di transaksi nomor 2, pedagang besar bayar PPN nggak? Bayar PPN nggak dia? Oke, berapa? 1.400. Bayarnya ke siapa? Industri garmen. Industri garmen. Oke. Jadi dalam hal ini yang bayar adalah pedagang besar, yang menurut adalah industri garmen. Oke, paham ya? Perbedaan antara pungut sama bayar. Sehingga industri garmen itu sudah menurut PPN 1.400 dan sudah bayar 1.000. Sehingga total PPN yang harus disetor ke kas negara itu adalah subtraction-nya, pengurangannya antara yang sudah dipungut yang sudah dipungut dengan yang sudah dibayar, sisanya 400. Oke. Dari ketiga ini sama aja, bahasanya aja memang menggunakan bahasa Inggris, tapi hasilnya sama semua. Menggunakan metode apapun, hasilnya akan sama. Ilustrasinya tidak akan. Ini tapi menggunakan angka yang nggak sama sih sama angka yang tadi. Jadi jangan bingung dengan ilustrasi yang tadi dengan konsep yang ada di sini. Intinya, nggak kita pakai indirect subtraction atau invoice method atau credit method sama ini. Oke. Ada sebelah nggak? Gimana teman-teman? Aman? Sebelum? Aman Pak. Karena dulu. Oh, gimana ngomong semua di sana ya? Atau tak sih cek dulu lah, lupa. Mari aman semua buat mari. Oke, kalau ngomong ketemu. Sebenarnya sih penerapan mekanisme indirect subtraction method ke aplikasi transaksi sebenarnya. Ya. Sebenarnya penanganannya gimana? Itu sampai tahap akhir. Introduction ya, ketika ini kan sudah kita lihat sebelumnya. Karena kita menggunakan istilah-istilah yang akan kita pakai sampai akhir obrolan kita membicarakan. Karena ketika penjual yang menjual, mereka katanya PPN itu apa? Pajak atas barang tertentu, ya. Nah, barang tertentu adalah namanya barang, bisa barang bisa jasa yang kita sebut dengan barang atau bisa kena pajak. Ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak, ya. Dengan menggunakan DKP ini, ya, penjual, ya, selain menggunakan barang, nanti juga menggunakan faktur. Fakturnya apa? Isinya dia akan memberi harganya seperti PPN seluruh. Nah, seperti itu. Jadi baik penjual maupun pembeli sama-sama tahu dari 11.000 yang dibayar oleh pembeli, ya, yang bayar 11.000, komponennya adalah harga barang 10.000, PPN 1.000. Selain harga 1.000 ditambah PPN 1.000. Oke, dari ilustrasi sebenarnya ini kita jadi baik penjual maupun pembeli itu sama-sama tahu dulu
Ya, berarti kan nggak nomor-nomor. Berarti sih kakaknya sudah bayar dari transaksi yang tadi? Enggak. Dan semua terdokumentasi saat ini sudah secara digital gitu, dengan metode yang namanya faktur atau invoice. Maka di sini ada invoice method. Ya, nah sekarang bagaimana menyebutnya? Kan sama-sama PPN. Apakah disebut PPN yang dipungut? Ini adalah PPN yang Nah, dalam mekanisme PPN ada penyebutan tertentu, teman-teman. Atas PPN yang dipungut sama PPN yang sudah dibayar. Oke, ini adalah nama mekanismenya. Adalah mekanisme PPN, pajak keluaran, pajak masukan. Lagi ya. Sebenarnya dulunya PPN, ini dulunya PPN, ya. Cuma kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau pajak masukan itu adalah PPN, dan juga, tapi yang dibayar kepada penjual. Oke, sehingga kita bilang bahwa pembeli pajak masukannya adalah seluruh pajak masukan. Sedangkan pajak keluaran atau PK itu adalah PPN yang dipungut dari pembeli barang. Nah, kita bilang bahwa PK pajak keluarannya si penjual itu adalah sama-sama seribu, ya. Tapi lihat berbeda dari penjual maupun pembeli. Oke? Ya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ke siklus kita yang tadi. Bersama. Oke. Jadi 1000 ini buat tekstil TK atau kayak yang teman-teman? TK, Pak. Kenapa TK tadi? Karena yang seperti pengertian tadi itu, Pak, yang industri tekstil dia memungut dari pembeli. Jadi 1000 ini adalah TK untuk industri tekstil. Sedangkan untuk industri garmen, maka 1000 ini adalah PPN. Dari definisi yang sama, maka 1400 ini untuk industri garmen itu adalah TK, Pak. PK pajak keluaran. Sama analoginya kita tahu bahwa 14.000 ini adalah PM untuk pedagang misalnya. Terus maka 1.600 ini adalah pajak keluaran untuk si pedagang besar dan pajak masukan untuk si pedagang eceran. Oke, terakhir 1.300 ini adalah pajak keluaran untuk eceran. Apakah pajak masukan buat si konsumen? Ya, bisa-bisa aja. Meskipun konsumen tidak mengadministrasikan PPN sebenarnya. Dia cuma lihat doang. Oke. Sebenarnya ada masalah apa? Ini bagus di sini ya. Oke, ya udah. Oke. Udah maksimal saya lanjut ya. Terus buat apa nih ya? Buat apa sih kita ngomong PK sama PM? Ya, mungkin ini udah kita omongin juga dari tadi. Cuma kita menggunakan istilah yang dipakai di jargon yang dipakai ketika kita ngomong PPN. Ya. Nah, ujung-ujungnya PK dan PM tadi akan dipakai untuk menentukan berapa sih PPN yang harus disetor. Setor oleh siapa? Oleh konsumen oleh si pengusahanya. Karena PPN itu siklusnya adalah per bulan per masa pajak, maka untuk setiap bulan dihitung berapa total pajak keluarannya. Misalnya 2 juta, kemudian
itu berapa total pajak masukannya. Misalnya 1,5 juta. Sehingga di akhir masa pajak, maka PPN yang harus disetor sosial ini adalah sebanyak 500.000. Atau kalau kita menggunakan matematikanya atau bahasa gampang adalah PPN yang setor itu sama dengan PK dikurang PM. Kita bilang dia deh, bayar. Ini kalau ternyata PM lebih besar daripada PK, ya berarti PPN yang disetor ya 0. Ya, sama kalau PK sama dengan PM, maka PPN yang disetor juga 0 juga. Oke. Sampai sini teman-teman? Cepetan? Masih Pak, masih paham Pak. Oke, siap. Nanti kalau kita ngomongin konsepnya kita mau ke sini. PK dikurang PM berapa nih? Coba kita ngomongin sini. Berapa? Insert teksnya mengatakan berapa? PK-nya 1.000 Pak. 1.000, oke, sip. Kurang dong, 1.000. Orang ini tulisannya nih, PK 1.000. KM insert teksnya berapa? Sama 1.000. Nol Pak. Nol. Insert teksnya punya KM? Iya Pak. Nggak ada kan? Nggak ada. Di tulisan ini nggak ada PM kan? Teman-teman lihat bahwa insert teksnya cuma punya PK doang. Sehingga PK-nya 1.000. PM-nya 0. Oke. Jadi siaran kas negara seluruh nggak ada di sini. Cuma menggunakan istilah-istilah yang lebih bagus sekarang. Oke. Sekarang di industri garmen berapa PK-nya? 1.400. 1.400. PM-nya 1.000. maka PPN 400 sama. Oke. Nih, lanjut. Pedagang besar. Berapa PPN-nya? 900. PM-nya 1.400. sehingga yang disetor 200 sama. Terakhir, PK-nya pedagang eceran 1.700. PM-nya 1.600 sehingga disetor 100 sama. Hanya menggunakan istilah saja sekarang. Kita menggunakan kata yang sering dipakai yang sesuai dengan undang-undang atau konteks. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang perlu saya ulang nggak? Tadi seperti semua nih. Bisa lihatin gambar ini supaya lebih paham mungkin kalau udah nggak lebih lama. Kenapa ya? Pak, boleh ulang Pak, tadi yang lebih bayar tadi gimana Pak? Yang Ya, PM lebih besar daripada PK. ada kemungkinan misalnya kita anggap saja kayak ini siapa ya. Sekarang untuk menjelaskan konsep budaya, misalnya si pedagang besar ya itu membeli senilai 14.000 itu aja anggap aja untuk 10 jenis barang. Oke, dia beli 10 barang seharga 14.000. Artinya masing-masing barang harganya berapa? 1.400. Oke, nah di sini di ilustrasi ini kita asumsikan semua barang-barang yang 14.000 kejual semuanya 16.000. Ya kan? Misalnya pada pernyataan hubungan tersebut yang kedua hanya barang aja, sehingga pedagang besar ini beberapa pedagang eceran bukan 16.000 tapi baru setengahnya, berarti baru 8.000 aja. Oke, kalau dia hanya bisa jual 8.000, berapa PPN-nya? Berapa PPN-nya? 800 Pak. 800. Oke.
Berarti pajak masukan untuk pedagang besar berapa berarti? 1.400. Oke, sip. Ini adalah PM. PK-nya berapa? 800. 800. Sip. PK 800. Oke. Nah, dalam kasus ini sekarang PM lebih besar daripada PK. Jadi yang berarti ya, supaya kalau PM lebih besar daripada PK, ini negatif nih. PK dikurang PM itu sama itu enggak? Oke, sampai terjadi. Nah, maka di bulan ini, di masa pajak ini, tidak ada PPN stop. Nanti minus 600 ini bisa diperhitungkan pada masa berikutnya atau pada bulan berikutnya. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme untuk masa berikutnya. Tapi untuk sementara kalau kita baru ngomong di bulan yang sama, maka tidak ada PPN stop. Kalau kejadian ini berlangsung terus-menerus sampai selama setahun dia masih punya PK dikurang PM minus 500, maka nanti 600-nya bisa diminta lagi. Bisa dimintakan restitusi. Oke? Sebab pertanyaannya kompleks nih, jadi harus dijelasin sampai ke restitusi. Itu yang pasti ya. Supaya Jadi mungkin nggak PM lebih besar dari PK? Ya, mungkin aja. Oke, mungkin aja. Soalnya di awal-awal baru berproduksi, makanya buru-buru barang-barang juga. Supaya dibeli banyak, itu yang belum bisa jual. Kenapa? Belum jadi barangnya. Pembagian barang, baru supaya misalnya bahan-bahan beli semuanya. Belum ada yang jadi nih. Berarti kan belum ada yang dijual. Dalam kasus ini, maka si perusahaan mau punya PM aja. Karena belum ada yang dijual. Jadi, bisa jadi dalam satu masa itu PM pajak masukannya, pajak yang sudah dibayar ke penjual itu lebih besar daripada si PK. Gimana ya ngapalin PKPM ini? Sebenarnya saya pernah coba untuk ngapalin gitu ya, sebenarnya M itu untuk membeli gitu. Wah, tapi menjual juga depannya M juga ya. Jadi nggak bisa dipakai nih. Nah, silakan teman-teman mencari metode atau tidak ketemu mungkin kalau sudah terbiasa gimana nih cara nentuin PK yang mana, KM yang mana, gitu ya. Karena mungkin nanti ketika kita menentukan berapa sih PPN yang masuk setor. Oke? Oke, ulang PKPN sudah tahu yang mana yang PK yang mana yang PM ataupun seulang itu namanya? Dit, namanya Dit? Aman Pak. Ya, oke, ada. Jangan teman-teman dari proses ulang. Nggak ada? Oh, ya udah. Kalau nggak ada, kita udah. Pertemuan introduction-nya beres. Ya, kita sudah perkenalan dengan konsep dasar PPN. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya. Sesuai bahasa LPS, maka kita akan lanjut ke objek PPN. Ya. Objek PPN. Bahasa undang-undangnya, wah, PPN itu dikenakan atas satu pengurangan BKP di dalam daerah perbedaan oleh pengusaha. Apa yang BKP? BKP ini adalah pajak. Oke. Kedua adalah penyerahan JKP. Apa yang JKP? Jasa tentang pajak. Oke, jadi pertama PPN kenapa harus penyerahan JKP di dalam daerah pabrik dan pengusaha? Yang kedua penyerahan JKP di dalam daerah pabrik dan pengusaha. Oke. Yang ketiga adalah impor barang-barang. Empat ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dalam daerah pabrik dan daerah pabrik. Manfaatan JKP, ekspor BKP berwujud dan ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. PKP-nya apa PKP? Ini adalah usaha kena pajak, dan yang terakhir ada ekspor JKP oleh PKP. Oke. Nah, kalau saya jika harus memahami
konsep ini gitu ya, biasanya saya bagi, ini saya bilang kategori pertama. Kenapa begitu? Intinya dia adalah penyerahan baik barang maupun jasa di dalam jalan pabean. Oke, oke. Yang kedua, ini ya saya kelompokkan menjadi kategori kedua. Ini intinya adalah impor. Impor artinya impor adalah memanfaatkan atau mengirim sesuatu dari luar Indonesia ke dalam Indonesia, baik berupa barang, yang barang berwujud misalnya, atau barang tidak berwujud, atau impor jasa. Oke. Tiga, ini adalah ekspor, baik barang berwujud, barang tidak berwujud, atau ekspor jasa. Oke, jadi untuk membagi pasal untuk A ini saya bilang ada tiga kategori nih. Ada penyerahan di dalam negeri pabean, ada yang sifatnya impor dari luar negeri ke dalam negeri, yang ketiga kebalikannya dari dalam negeri ke luar negeri. Oke? Oke. Sepertinya ditanya enggak? Saya nanya kalau saya nanya. Jangan Pak, tadi sama Suari. Siapa teman Pak? Ini ada yang lebih jelasin lebih lanjut nggak? Lanjut. Jadi kalian itu semua nggak? Isinya apa nih? Aman Pak. Hah? Insya Allah. Saudara kalian itu apa? Terima apa? Saya Semua nama yang saya ingat dari pajak yang PPKM di daerah Kabupaten itu bahasa gampang aja, bahasa gampang. apa ya? Indonesia ya? Kaos Indonesia gitu. Oke, Indonesia. Kalau pengusaha apa pengusaha? Pengusaha apa yang melakukan usaha Orang yang punya status mendapatkan sebuah keuntungan. Oke. Pengusaha itu ya orang yang berusaha ya enggak? Orang yang masuk stan itu pengusaha, usaha masuk stan. Oke. Canda lah, canda. Oke. Oke, kan penjelasan itu satu. Kita obrolin satu, tenang aja. Ya, sip. Jadi sehingga tadi saya bagi tiga kategori, ada yang kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga. Sip. Yang pertama nih, ya untuk pertama. Ada penyerahan NIKP atau juga dalam pabean oleh pengusaha. Oke. Pengusaha, kan pengusaha tadi gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau melihat pengusaha, teman-teman bisa lihat di undang-undang KPN-nya atau lihat bukunya Pak Uni itu bisa. Ya. Nah di slide ini saya kasih notes di bawah, gitu ya. Saya kasih notes di PPT, teman-teman juga bisa ngecek kalau perlu definisi pengusaha. Ini pas tadi, pengusaha kan orang yang berusaha, ya benar. Ya. Usahanya ngapain gitu ya, dalam konteks PPN, maka pengusaha itu adalah orang atau badan yang usahanya adalah ngapain? Melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi pengusaha itu ya bisa jadi bisnismen, bisa jadi pemberi jasa, apapun itu yang memang core bisnisnya adalah melakukan penyerahan atau jual beli lah gampangnya barang kena pajak sama jasa kena pajak. Dan pengusaha ini yang omsetnya sudah di atas 4,8 M selama setahun, maka dia wajib dikukuhkan yang namanya pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak ini wajib nih mengadministrasikan PPN. Nanti kita ketemu sama obrolan pengusaha itu ini di pertemuan depan deh. Ketika kita membuat subjek pajak. Terus gimana yang pengusaha masih di bawah 4,8? Boleh nggak jadi pengusaha kena pajak? Boleh. Mereka yang di bawah 4,8 itu boleh. Yang ini wajib, yang di bawah 4,8 milih. Ya, sorry. Mereka mau mengadministrasikan PPN atau enggak? Nanti kita lihat di depan mana yang menguntungkan sebenarnya buat pengusaha. Oke. Jadi berarti tadi gambar yang kedua itu usaha apa?
dari satu pengusaha ke pengusaha ini bisa menggunakan PPN yang bisa aja. Jadi kapan ya saat A atau B-nya itu omsetnya masih di bawah 4 M. Jadi terkadang bisa jadi yang PPN kalau pas ke saya jajan ciki ini ya kayak kalian jajan ciki di toko kelontong depan rumah dapat itu nggak struk nggak dapat kan kalian makasih ya makasih mas gitu kan ucapan terima kasih yang tulus dari para penjualnya aja ya nggak tapi kalau di Indomaret atau di toko di hypermart apa kamu dapat struk ya nggak struk itu adalah faktor bukti bahwa si pembeli sudah bayar PPN. Sip. Selanjutnya, pengertian berikutnya adalah istilah biar pabean. Nah, seperti kita semua dari biar pabean apa sih? Kalau bahasa itu adalah wilayah daratan, air, udara, serta landas kontinen ekonomi yang masih menjadi wilayah jurisdiksi Indonesia. Intinya itu. Di Indonesia lah pokoknya dari pabeannya bahasa gampang. Terus kawasan Indonesia ini adalah daerah pabean. Contohnya untuk sementara seperti itu, karena kita mungkin tidak akan mau membangun mengenai fasilitas untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekarang. Penyerahan BKP di Indonesia gitu ya oleh pengusaha ini merupakan karakteristik yang dikenakan PPN. Oke. Berikutnya, apa nih BKP? Apa itu JKP? Barang kena pajak. Barang kena pajak itu bahasa gampang adalah semuanya. Semuanya itu adalah bisa jadi barang kena pajak kecuali disebutkan lain oleh undang-undang. Sama kayak kita ngomongin ini ya. Semua bumi itu adalah objek, kecuali matahari. Kecuali ada beberapa yang nggak kena PBB. Kan gitu. Nah, sama katanya begitu. Makanya istilahnya adalah negative list. Artinya apa? Barang-barang yang ada di pasal 4A itu nanti kita yang akan kita obrol lebih slide berikutnya itu adalah justru barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Selain sudah disebutkan, maka semuanya kena PPN. Oke. Jadi barang-barang pajak itu adalah semuanya, kecuali satu barang hasil pertambangan atau hasil pengembangan yang diambil langsung dari sumbernya. Apa itu kira-kira? Bayang nggak? Bayang nggak? Orang berbagai dulu. Lupa, jangan dikit. Pertambangan kira-kira apa batu? Ada minyak bumi, oke? Gas bumi, ada panas bumi, ada minyak besi, ya? Boksit, nikel, kecuali batu bara. Batu bara sebenarnya juga masuk jenis barang yang tidak dikenai PPN, teman-teman. Tapi berdasarkan undang-undang cipta kerja yang baru, sekarang penyerahan batu bara yang diambil langsung dari sumbernya itu juga dikenai PPN. Oke, diatur. Kalau teman-teman baca di undang-undang atau mungkin di bukunya Pak Untung gitu ya, batu bara itu masih jenis barang yang tidak dikenai PPN karena baru aja disahkan menjadi barang kena pajak melalui undang-undang cipta kerja. Oke, lanjut. Barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, termasuk jenis barang yang kena PPN. Kira-kira lagi teman-teman? Terus. Hah? Makanan pokok. Oke, terus maaf. Sebenarnya apa namanya sih? Itu juga maaf. Beras, terus gandum, Telur mungkin Pak. telur, iya kayaknya. Apa lagi tuh? Mie Pak, mie. Semua
akun itu ya, tapi tak sebulan nggak ada mie tuh. Lihat, itu coba cek ya. Kalau saya nggak ngasih di sini karena teman-teman di bawah PTN itu dijelaskan sangat detail sebetulnya satunya yang dimaksud dengan barang dan pokok itu apa aja. Untuk setahu saya ini nggak masuk ya. Karena maksudnya ini gitu ya. Sembapat ini gitu ya. Sedikit kenapa yang nggak masuk contoh. Oke. Apa yang apa tadi? Susu ya. Susu tadi ya. Susu harus ada buah-buahan sama daging dan sayur. Oke. Dan saya nggak apa secara detail gitu. Nanti untuk mengetahui listnya apa aja banyak kan satu teman-teman mesti mengacu ke undang-undang PTN. Baca dulu. Oke. Lanjut. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, mau makan di situ atau mau take away, semua tidak termasuk barang kena pajak. Oke, cek. Yang terakhir itu adalah uang, emas batangan dan surat berharga. Jadi kalau jualan falas atau pengusaha emas, ya, maka penjualan atau penyerahan barang ini juga tidak dikenai pajak. Oke. Ada pertanyaan sama-sama mengenai barang yang tidak kena pajak? Ada? Oke, jadi selain barang-barang yang disebutkan di sini, itu semuanya kena PPN. Ya, semuanya kena PPN selain barang-barang yang disebutkan di pasal 4A ayat 2. Oke. Ya, sudah. Yang kalau ini kan kadang kita makan di restoran itu ada PPN juga, itu yang pajak penjualan. Pajak penjualan itu tidak berlaku di Indonesia maksudnya. Jadi nggak ada pajak penjualan di Indonesia. Atau kecuali ada yang pajak penjualan barang mewah, nanti itu kita mau tujuh. Tapi untuk pajak penjualan selain barang mewah itu nggak ada. Untuk yang dikenakan di restoran kayak apa restoran cepat saji gitu misalnya. Iya Pak. Oke, setahu saya sih ada PPN-nya. Ini kafe kan gitu Pak, ada PPN gitu. Kafe atau restoran-restoran gitu. Ya, restoran. Oke. Setahu saya itu akan PPN, setahu saya. Oke, kita coba stop share. Kita coba Soal itu Pak, saya pernah makan kan bareng-bareng sama teman saya. Terus pas bayarnya itu, kami kan udah bayar sesuai yang kami makan. Nah, ada PPN-nya gitu. Jadi kami kayak bayar lagi gitu. protes dong. Menurut undang-undang PPN gitu, enggak. Kamu protes dikasih. Ini PPN bukan apa PPN nih? Nih pasal 4A ayat 2. Itu apa malah? Yang mana ya? Kalau saya share sebelumnya. Mungkin itu pajak daerah, Pak. Iya, setahu saya juga itu ada pajak restoran, ya. Coba di sini kan boleh, belum. Sales tax ini pajak restoran bukan Indonesia. Sales restoran Indonesia. Di pasar setahun habis 100 juta. Ini maksudnya 10% ini? Nah, ya gitu Pak. Ini PB, apa ya PB itu ya? Bukan PBN, bukan PPN ya. Kalau ini pajak daerah, karena pajak daerah, pajak restoran itu tarifnya juga 10% juga. Ya, kita berlanjut ya. Kita step berikutnya. Kadang dia ditulisnya cuma teks gitu ya Pak. Teks mungkin, ya. Pajak restoran, Pak. Ya. Nah, sorry tanpa harus kesehatan sama
Nah, berarti nggak sih? Ini ada sorry bicara. Nih, ada restoran, sambungan. Oke? Jadi kebetulan tarif pajak restoran sama PPN saat ini sama. Ini supaya kita tidak Nah, lihat, di sini ada pajak restoran 10%, ada PPN 10%. Tapi PPN-nya, betul bisa mengajar ini bukan atas makanan yang tapi untuk sini armada MUPM. Apa tuh MUPM? Mobil, ya kan? Itu lah, misalkan kualifikasi ada sini kalau mobil. Oke? Oke. Lalu restoran, ada restoran dulu di sini. Oke, sama pajak restoran dulu. Oke, ya. Jadi Mas Fani yang 10% itu bukan PPN. Kalau PPN mungkin atas sampai limitnya barang-barangnya. Oke ya. Nah kalau ada restoran yang PPN, nah Mas Fani bisa di situ. Ya, kayak pasal 4 ayat 2 huruf apa, makanya bisa bikin misalnya tidak dikenakan PPN. Saya udah belajar PPN, jadi Bapak jangan main sama saya, gitu. Ya nggak Mas Fani? Oke Pak. Oke, siap. Yang lain? Mau ngobrol dulu? Izin tanya Pak. Oke, silakan. Gimana nih? Fahri, benar ya? Saya masih bingung Pak, tadi emas itu kok nggak masuk yang di bagian pertambangan ya Pak, kok beda sendiri gitu Pak? Oh, ini emasnya emas batangan Mas. Jadi emasnya yang sudah diproses, di pasal 4A ayat 21. Ini adalah yang diambil langsung dari sumbernya, mentah, minyak mentah, crude oil. Oke? Panas ini juga panas mentah, kan? Terus dalam tambang itu bisa dijual dalam bentuk minyak mentahnya atau dijual dalam bentuk minyak goreng. Minyak goreng ini hasil pertambangan, bukan hasil pertambangan. Enggak. Pas penjualannya nggak masuk nih di kategorian pasal 4 ayat 1 huruf A ini. Sama emas juga, emas yang ada di sini itu adalah emas yang udah ada capnya, antam, gitu teman-teman. Oke, kalau dia masih barang murni tambang, jadi masuk di kategori. Disebutkan kok di pasal 4 lalu, pasal banyak tuh. Banyak disebutkan jenis-jenisnya apa aja, tipe-tipe bahan tambang yang diambil langsung dari sumber. Yang sering, ini udah jadi, ini udah siap jual, emas batangan. Nah, di sini yang baru aja diambil. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, berapa lain? Ada lagi? Soalnya Pak, Gimana? Pak, kalau makan dan minuman yang masuknya di warung tuh yang warung-warung kelontong gitu ya Pak? Iya, benar. Berarti kalau Indomaret dan Alfamart sejenisnya itu tetap kena ya Pak ya? Iya kena sih emang. Iya. Ini yang Mas Adit belum nyambung. Kan maksudnya, Pak, saya salah nangkep aja. Aku kira yang gini Pak, maksudnya warung itu dalam sini kan Indomaret, Alfamart itu kan juga menyajikan makanan dan minuman tuh Pak. Nah saya kira tuh warung tuh konteksnya mencakup sama Indomaret, Alfamart Pak. Tapi setelah saya cek, oh ternyata tuh struknya di Indomaret tuh harga makanan dan minumannya tuh udah diinklutin gitu. Oke. Jadi nggak dihitung di akhir Pak. Oke. Ini bedakan antara yang disajikan dengan yang dijual. Oke. Ketika kita beli mie atau Indomie, merek ya, mie instan dari warung gitu ya, itu kata-katain tuh. Tapi kalau disajikan, ya, kita makan di internet, di warnet, di K-bar, gitu misalnya, atau di kafe-kafe tertentu,
jadi nggak kena PPN, nanti kena pajak restoran. Oke? Karena Indomaret kan jual makanan gitu ya, Mas Adit ya? Iya Pak. Oke, itu dia bukan disajikan sebenarnya istilahnya. Oke, tapi dia dijual di situ. Oke, bagus tanya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain teman, ada yang mau ngobrol sebelum kita pindah? Pak, jadi kalau misalkan kayak Indomaret gitu jual beras juga tetap kena PPN. Nah, kalau jual beras, berasnya masuk kategori di sini mas. Oke, beras itu termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sehingga penjualan berasnya masuk ke non BKP, BKP-nya tidak dikenai PPN. Oke, siapa tadi ya mas? Siapa? Saya nggak tahu. Ya Pak, baik Pak. Oke, ya jadi lihat masuk ke kategori yang mana. Bukan karena Indomaretnya sebenarnya. Oke, Indomaret bisa jual macam-macam, ya. Tapi kita ngeliat apa? Barangnya yang dijual apa. Oke, sip. Yang lain, ada yang mau dengar dulu? Oke, sangat penting mengetahui jenis yang masuk ke 4 kelompok ini, karena kalau kita tidak dapat konsepnya kita bingung nih ketika transaksi ini kena PPN atau enggak ya. Nah, kita nggak tahu yang nggak kena yang mana. Oke, sip. Berikutnya kita ada jasa kena pajak tadi. Nah, karena ada istilah jasa kena pajak, maka ada juga jasa tidak dikenai PPN atau bahasanya biasanya non JKP, bukan jasa kena pajak. Nah, yang ini lebih panjang teman-teman, banyak banget. Ya, saja mungkin pas 117 mungkin 2,5 sangat banyak. Ya, listnya sangat banyak dan bahkan selain list ini di Undang-Undang PPN itu dijelasin jasa pelayanan kesehatan medis sudah termasuk jasa dokter gigi, dokter hewan, dokter jantung, ahli kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater dan seterusnya. Saya nggak apa. Oke. Jasa pendidikan. Nah, kalau saya diundang untuk masih pendidikan di suatu instansi non pemerintah, itu juga tidak memungut PPN. Pak Ustadz, Pak Ustadz habis isi ceramah, ya nggak harus memungut PPN. Lagi ya, dan seterusnya. Sekian parking, ya dia juga tidak dikenai PPN dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi banyak nih. Terus kalau yang nggak dikenai PPN sebanyak ini, yang kena apa dong kira-kira? Yang masih kena PPN? Jasa apa nih? Jasa edit Pak. Iya benar-benar. Jasa edit KTTA gitu ya? Boleh tuh jasa edit KTTA, ya kena PPN loh gitu ya. Ya jasa edit KTTA bisa jadi kena PPN kalau ya masuk pendidikan ya enggak ya. Kalau memang yang melakukan adalah PKP gitu ya. Oke, pikiran aja. Jasa edit. Oke, yang lain apalagi kira masih banyak nih. Pangkas rambut. Bisa tekan cukur ya, oke. Gantung PKP atau enggak ya. Kalau yang di Rudi Hadi Suwarno ya, oke. Sip. Berikutnya. Ayo dong, ada yang sangat berdekatan dengan teman-teman belum sebut nih. Jasa appraisal. Oke. Kan gimana sih penilai? Masa nggak disebutin duluan malah jasa di KTTA yang disebutin duluan gimana dong ya? Fokus Pak, penilaian masih tahun ke depan, KTTA udah depan mata nih gitu ya. Oke, siap. Ya. Jasa appraisal, apalagi jasa jadi pengacara. Ya. Terus konsultan pajak. Ya, jadi masih banyak. Oke. Sip. Oke, ini tanya dulu mengenai jasa yang tidak dikenakan pajak. Listnya cukup banyak, tapi yang di luar ini pun masih banyak. Maaf Pak, kalau contoh jadi jasa pelayanan sosial itu gimana ya Pak? Ini kayak yatim piatu, panti asuhan, kan mereka memberikan jasa pelayanan untuk
orang-orang yang membutuhkan jasa sosial, jasa panti rehabilitasi kalau nggak salah. Itu kan bayar tuh para pasiennya. Nah, pemberian jasa itu juga tidak dikenai PPN. Saya yang keinget cuma itu, Mas Aziz. Yang lain disebutkan di undang PPN ada beberapa, cuman yang keinget di saya contohnya ya itu doang. Panti asuhan, gitu, ya. Itu rehabilitasi, ada satu lagi kalau nggak salah disebutin, tapi saya nggak hafal semua. Oke, sip. Jasa yang tidak non-JKP ada 17. Yang lain, oke? Yang mau dibeli dulu? Oke. Ini dari konteks Oke. Ini dari kategori nomor 1 ini, kita masih dengan kategori nomor 1, bahwa setiap penyerahan barang kena pajak di Indonesia oleh pengusaha, gitu ya, tentunya pengusaha yang memilih untuk menghasilkan PPN, itu terutama PPN. Nyerahin apa nih? Semua barang kecuali yang tadi ada 4. Ini ada 4. Ini ada sekitar 17. Yang selain BKP dan JKP. Yang selain itu, selain 4 dan selain 17 ini semuanya masuk penyerahan yang berhutang PPN. Berikutnya, kita akan membahas definisi mengenai penyerahan. Penyerahan maksudnya apa sih? Tipe-tipe penyerahan di PPN. Ya, pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak. Kita masih ngomongin penyerahan BKP, karena penyerahan JKP ya pemberian jasa pada umumnya, jadi kita bahas secara detail. Penyerahan BKP di pasal 1A, ya, sebutnya yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Nah, coba kita lihat dulu nih di pasal 1A. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian itu contohnya kalau jual beli. Habis jual beli ada tukar guling, tukar menukar, dan seterusnya. Oke, ini yang paling umum lah. Jual beli barang, nah ini masuk kategori penyerahan BKP. Yang kedua, penyerahan BKP itu bisa juga karena ada pengalihan secara leasing. Motor, ya BPKP-nya masih dipegang sama leasornya, kecuali yang belinya langsung. Penyerahan tersebut meskipun kepemilikannya masih di tangan lesor, motor dibawa sama yang leasingnya, itu sudah dianggap masuk ke penyerahan BKP. Ya, oke lanjut. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara. Nah, pedagang perantara pihak lain yang punya nama, gitu ya, punya nama sendiri, ditugaskan untuk menjualkan barang milik seseorang, milik suatu badan, atau juru lelang. Jadi misalnya saya PTA gitu ya, nggak bisa bayar pajak. Karena nggak bisa bayar pajak, dia harus melelang sebagian asetnya. Ya, buat apa ya? Buat lunasin bayar pajak. Ketika dia dilelang barang-barangnya, pemenangnya adalah misalnya Pari, maka itu dianggap penyerahan dari yang punya barang ke pemenang lelang, itu juga penyerahan barang kena pajak. Oke, saya lanjut ke 4. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Apa nih pemakaian sendiri? Contohnya direksi PT Samsung Indonesia ya memberikan Samsung tipe terbaru yang bisa dilipat-lipat itu kepada para direksi. Oke, buat dipakai. Supaya apa? Supaya direksinya pakai HP tipe terbaru, sekalian branding. Ya nggak, maksudnya direksinya Samsung pakai iPhone, kan nggak bagus. Nah, itu dibilang juga pemakaian sendiri. Meskipun itu tidak ada uang yang terlibat di situ, ya, mungkin direksi suruh bayar, maka itu dianggap penyerahan BKP juga terutang PPN, karena itu masuk kategori pemakaian sendiri. Oke teman-teman, cek. Apa pemberian cuma-cuma? Nah, pemberian cuma-cuma itu masalah hadiah. Samsung lagi ngadain sayembara awal tahun, misalnya, bagi-bagi handphone, 2 handphone terbaru kepada, atau memberikan handphone kepada semua kelas 502 dan dosennya. Nah, itu termasuk pemberian cuma-cuma tuh. Ya, nggak disuruh bayar, dikasih langsung,
itu pun dianggap penyerahan BKP dan terutang PPN. Oke? Siapa yang bayar? Tergantung, ya. Tergantung perjanjian. Bisa jadi yang dapat hadiah suruh bayar PPN-nya, tapi biasanya yang hasil hadiah menanggung. Oke? Jadi itu pun termasuk penyerahan BKP. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Mengenai 4 tipe penyerahan ini. Jadi semua yang saya sebutin tadi itu terutang PPN. Kalau yang diserahkan adalah BKP. Oke, kalau nggak ada lanjut. BKP yang tadinya bukan untuk pertunjukan, tapi pas bubar masih ada. Contohnya, setengah pakai contoh perusahaan percetakan. Ya, dulu beli mesin percetakan, ya. Terus pada pandemi misalnya nggak bagus, pas pembubaran masih ada. Ya, maka BKP tersebut yang nanti akan dialihkan ke pihak lain itu juga dianggap terutang PPN tuh pas bubar. Kenapa? Karena dianggap mesin percetakan ini digunakan oleh konsumen akhir. Ya, mungkin nggak banyak kita obrolin. Ya, nggak banyak. 6. Penyerahan dari pusat ke cabang. Ya, meskipun biasanya ini nggak berubah harganya dari pusat, misalnya di pusatnya misalnya di Jakarta, ya, cabangnya di Surabaya. Boleh kasih nih barang stok inventory dari Jakarta ke Surabaya. Ya, itu pun harus ada penceratan PPN-nya. Kenapa? Karena dari sisi inventory nanti di Jakarta berkurang, di Surabaya bertambah. Jadi harus ada penceratan PPN. Meskipun biasanya PPN 0, karena penyerahan dari pusat ke cabang itu biasanya harganya tidak berubah. Tapi di ketentuannya harus seperti itu. Kemudian penyerahan BKP secara konsinyasi. Apa nih maksudnya? Nitip. Ya, tolong titip jualin dong. Misalnya saya produsen baju, ya, terus konsinyasi ke Matahari misalnya. Ya, Matahari nanti jual. Penyerahan dari saya ke Matahari itu sudah terutang PPN. Tapi sekarang udah nggak lagi teman-teman. Ya, penyerahan tipe nomor 7 ini sudah dinyatakan bukan lagi penyerahan BKP berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di undang-undang masih ada, di bukunya Pak Onto masih ada, ya. Tapi update pemahaman kita saat ini, yang nomor 7 ini tidak lagi dianggap penyerahan BKP. Jadi ketika masih penyerahan secara konsinyasi, itu belum ada PPN terutang tuh. Ya. Nanti kalau udah laku, baru ada masuk ke kategori penyerahan BKP. Ya. Pas yang pertama-tama konsinyasi itu belum harus ada pemungutan PPN. Itu adalah penyerahan BKP berdasarkan prinsip syariah. Saya nggak tahu banyak atau secara detail, cuma dari yang saya pahami adalah katanya kalau menggunakan model prinsip murabahah syariah itu katanya kita kendaraan bermotor ya di syariah pembeli. Ya. Kalau konvensional, maka sebenarnya pembeli dari dealer, gitu ya. So, konvensional kan pembeli dari dealer, tapi pinjam uang dari bank. Nah, kalau di konsep syariah, merubah, setahu saya bukan seperti itu caranya. Jadi sebenarnya ketika menggunakan konsep syariah, oke, silakan. Mobilnya ini ketika menggunakan konsep syariah harusnya sudah sampai dulu ke sini ya secara fisik, baru nanti simbahnya dulu dari bank syariah. Ya, jadi sifatnya bukan pinjaman atau bukan uang, tapi memang beli dari bank syariah, membeli secara cicilan. Meskipun ada 2 kali perpindahan barang kena pajak, maka untuk mengakomodasi supaya tetap kompetitif, maka dianggap hanya ada 1 kali perpindahan barang kena pajak.
Jadi hanya dikenakan PPN sekali aja. Itu karakteristik penyerahan BKP berdasarkan prinsip syariah. Ini meskipun secara akad gitu ya, pindah barang 2 kali, tapi PPN cuma dianggap sekali aja. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini ada yang tanya dulu mengenai model-model atau metode-metode penyerahan barang kena pajak. Yang bertanya Pak, Oh iya, silakan. kalau misalkan yang nomor 4 itu kan pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma. Kalau misalkan pemakaian sendirinya itu bertujuan untuk produksi itu gimana Pak? Masih kena? Oh, oke. Ini jangan begitu. Pemakaian sendiri itu ada yang untuk tujuan konsumtif gitu ya dari angkanya. Ada yang bersifat produktif. Yang dikenakan PPN itu hanya yang pemakaian bersifat konsumtif. Contohnya tadi dipakai untuk para direksi, ya. Nggak ada hubungannya nih dengan alur produksi handphone, ya kan? Sama sekali nggak ada hubungannya dengan rantai produksi untuk membuat handphone S berapa itu yang baru. Oke. Tapi kalau ada pemakaian produktif, maka tidak terutama PPN. Contohnya apa? Ya pernah jadi contohnya tentang pabrikan ban Bridgestone, ya, dia menggunakan ban hasil produksinya untuk mobil yang digunakan untuk mengantar hasil barang produksi. Yang benar nih. Jadi ban Bridgestone dia punya mobil atau truk untuk mengantar barang hasil produksinya ke para distributornya. Jadi ban hasil pabrik langsung dipakai untuk mobil-mobil yang akan mengantarkan hasil barang produksi. Dalam hal ini, dalam kasus ini, maka pemakaian sendiri ban tersebut itu ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Kenapa? Karena masih ada tuh di rantai penjualan atau rantai produksi si ban tersebut. Sehingga penyerahan pemakaian sendiri yang seperti ini tidak termasuk dengan yang dikenakan PPN. Jadi ya, Aziz? Iya Pak. Oke, sudah seperti itu. Oke. Yang lain? Nggak ada? Oke. Kita lanjut. Kategori kedua. Itu kita ngomongin impor. Impor atau pemanfaatan. Potong sih impor ya teman-teman beli di luar negeri. Nggak ada kata-kata pengusaha ya, atau PKP, nggak ada di sini. Kenapa? Karena semua orang bisa melakukan impor. Kemudian ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar Indonesia. Pemanfaatannya di mana? Di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dari definisi, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, nggak ada. Kita lanjut teman-teman. Contohnya apa impornya? Misalnya si Sari, ya, beli MacBook dari Alibaba. Ya. Ada pembelian barang di mana produsen dari luar negeri, tapi barangnya dimanfaatkan di Indonesia. Sehingga karena adalah pajak konsumsi di Indonesia, pembeli juga dikenakan PPN. Berapa? Sama. Makanya kadang-kadang kalau ada yang di luar negeri, barangnya masih ketahan nih, biaya cukai. Berapa? PPN-nya belum dibayar. Karena seperti itu kan? Iya. Kenapa? Karena memang atas impor barang itu juga dikenakan PPN. Oke. Impor barang. Bagaimana pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud? Oke. Barang kena pajak tidak berwujud. Contohnya apa teman-teman? Bayang nggak? Apa nih? Barang Aplikasi Pak. aplikasi software. Beli aplikasi software
Ada yang beli nggak telepon? Ada yang beli nggak dari Microsoft yang sana? Beli Pak, tapi beli dari Shopee. Oke. Bisa jadi dia berupa software, bisa license, bisa cara produksi, atau mungkin kita bisa bilang misalnya hak akses untuk nonton Netflix misalnya, ya enggak? Netflix menyediakan barang kena pajak tidak beruji tuh, ya kan? Oleh karena itu di Indonesia tetap dikenakan PPN atau jasa kena pajak, misalnya jasa maintenance cloud server, jasa auditing digital, dan jasa seterusnya. Oke, itu untuk kategori kedua, ya, yang memanfaatkan atau mengimpor dari luar Indonesia ke dalam daerah Indonesia. Oke, nah, berikutnya, sampai sini untuk kategori kedua. Ada yang bertanya dulu teman-teman mengenai impor dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar Indonesia. Yang nomor dua ini keduanya di luar negeri yang manfaatkan di Indonesia, sehingga kena PPN di Indonesia. Oke, good. Yang ketiga, untuk model ketiga, ya, ini kebalikan. Ini yang jual di Indonesia, ya, tapi yang memanfaatkan di luar negeri. Ekspor. Bisa dia berupa barang berwujud, barang pajak tidak berwujud, atau jasa ya. Oke, siap. Contohnya adalah Indonesia memproduksi bola di Belanda, mengekspor. Oke. Kalau saya tanya, harusnya PPN dibayar oleh siapa teman? Produsen atau konsumen? PPN berarti dibayar oleh siapa? Konsumen, Pak. Konsumen Pak saya. Oh, oke, konsumen. Sehingga kalau kasus ekspor bola ini harusnya yang bayar PPN siapa? Belanda, Pak. Belanda. Oke. Eksportir jadi nggak kena PPN dong, nggak bayar PPN dong. Jawabannya iya. Nah, ini PPN ekspor ini tarifnya 0%. Tetap dipungut PPN tapi tarifnya 0%. Buat apa tuh? Mesti kena tarif 0%. Tujuannya adalah untuk tetap membuat mekanisme PKPM-nya berjalan. Contoh ini teman-teman. Ketika industri tekstil konsepnya seperti ini Mas ya, sampai pedagang besar punya PM nggak nih di pedagang besar? Punya PM nggak pedagang besar? Guys, pedagang besar punya PM nggak? Punya pajak masukan nggak? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Berapa? 1.400. 1.400. Oke, siap. Nah, kalau tidak ada PK-nya, maka nanti tidak bisa dilakukan mekanisme pengerjaan pajak masukan. Sehingga dengan tarif 0%, ya, si pedagang besar bisa menyatakan bahwa barang tersebut sudah terjual, ya, diekspor, ya, dengan PK-nya berapa? 0. Oke. Kalau PK-nya 0, artinya si pedagang besar berapa PPN yang harus disetor? Yaitu adalah 0 dan dia punya minus 1.400 untuk direstitusikan. Sehingga dalam siklus ekspor tidak ada
PPN yang dipungut di Indonesia. Oke, 1.400 yang pernah masuk ke kas negara, oke, dengan adanya ekspor nanti akan direstitusi oleh si pedagang besar. Oke, apa nih implikasinya? Ini memastikan bahwa PPN itu adalah pajak konsumsi di daerah pabean. Kalau nanti dikonsumsinya atau dimanfaatkannya di luar daerah pabean, maka tidak ada PPN yang terutang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Lanjut, kalau nggak ada. Kita ngomongin ya. Oke, satu tadi penyerahan, dua itu impor, yang ketiga itu ekspor dengan bagian masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat yang saya bilang adalah objek PPN khusus. Kenapa objek PPN khusus? Ini nggak ada di pasal 1, ya, nggak termasuk penyerahan dari kategori 1, 2, 3, mungkin bisa kita buat kategori 4. Ya. Ini objek PPN khusus, penyerahan yang sifatnya berbeda, mekanismenya nggak pakai lagi dipungut oleh PKP. Yang pertama adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri atau nanti disebut dengan KMS, ya, atau penyerahan BKP berupa aktiva yang awalnya bukan untuk dijadikan bahan barang dagangan. Oke. Untuk KMS diatur di pasal 16C, sedangkan untuk aktiva di pasal 16D. Ya, oke, lanjut. Apa sih, kenapa kegiatan membangun sendiri? Ya, kegiatan membangun sendiri itu harus dikenakan PPN. Apa sih kegiatan membangun sendiri? Kita membangun bikin gudang, gitu ya, bikin gudang tapi dibikin tidak melalui vendor, tidak melalui jasa konstruksi yang juga mengadministrasikan PPN. Ini kalau siklus non KMS, ya, non KMS itu adalah material, jual materialnya ke jasa konstruksi. Ya, ada PPN nih yang dipungut oleh penyedia material oleh jasa konstruksi. Oke, jasa konstruksi pas bangunannya udah jadi dijual ke konsumen akhir, ke PTA yang bikin gudang misalnya. Oke. Jasa konstruksi termasuk jasa kena pajak, sehingga ketika dia menyerahkan hasil konstruksinya, dia juga memungut PPN. Oke. Sehingga atas transaksi ini kena PPN. Nah, kalau KMS, kegiatan membangun sendiri, itu tidak ada pihak jasa konstruksi. Jadi konsumen akhir minta bangunin gudangnya sama pihak lain, sama kontraktor yang non PKP. Misalnya Pak, saya PT Adi, perusahaan furniture, mau bikin gudang buat nyimpen inventory. Nah, terus saya minta tolong sama Pak D di kampung, misalnya gitu ya. Misalnya, Pak D tolong bikin gudang. Nah, jadi dia bisa nih membangunkan gudang gitu. Tentu saja si Pak D tidak akan memungut PPN dari saya. Nggak berani si Pak D. Ya, Pak D saya, gitu ya. So, dia memungut PPN dari saya. Nah, oleh karena apa? Ada value added, ya, yang tidak dikenakan PPN. Oke. Oleh karena itu KMS, mekanisme KMS, kegiatan membangun sendiri, itu disediakan untuk meng-capture value added ini. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah nanti konsumen akhir akan melaporkan, ini bangunan saya, gitu ya. Nanti silahkan dinilai. Siapa yang dinilai? Para penilai ini nanti. Biasanya manggil para penilai nih, diminta udah dieksekusi, ini berapa taksiran biayanya. Nanti DPP-nya adalah 20% dari total biaya yang dikeluarkan. Tapi ketentuannya teman-teman, untuk dapat dikategorikan sebagai KMS yang apa, bangunan yang dikenakan KMS, ya, itu harus ada kriteria-kriteria. Pertama, konstruksinya,
Oke. Digunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal, dan yang paling penting, luasnya setidak-tidaknya 200 meter persegi. Oke. Di pajak itu bangunnya 190 meter persegi tahun ini, tahun depannya 150 meter persegi, berikutnya 180 dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu ya, kalau niat banget membangun. Jadi ya, itu adalah kegiatan membangun sendiri. Berikutnya untuk pasal 16D, ada aktiva tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya apa nih? Mesin percetakan misalnya. Mesin percetakan bensin 10.000 buat usahanya dia. Jadi usahanya itu memang untuk percetakan, flyer, dan seterusnya. Jadi dia beli mesin bukan untuk dijual lagi, teman-teman. Ketika penggunaan ini sudah dipungut PPN, ini adalah pajak masukan untuk PTAD. Oke. Pas 10 tahun kemudian, mesin ini nggak bisa dipakai lagi, udah tua. Udah nggak bisa colok flash disk, nggak bisa pakai Bluetooth, nggak bisa untuk macam-macam. Teknologinya udah nggak ngangkut lagi. Oleh karena itu, mesin tersebut dijual ke pihak lain, ke reparasi mesin. Dijual sekarang ketika ada penjualan aktiva yang awalnya bukan untuk diperjualbelikan, ya, maka itu pun juga terutang. Lumayan nanti bisa untuk bisa di offset pakai pajak masukan yang pernah dibayar dulu. Oke, cek. Tapi ada ketentuannya. Aktiva tersebut harus satu, punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini nih, dari percetakan buat apa nih? Karena kegiatan usahanya adalah untuk percetakan. Jadi surat PTAD ini beli kasur, ya, buat hiburan, buat istirahat direksinya misalnya, buat minggu siang misalnya, ya. Pasti jualnya nggak bisa dipungut katanya. Yang kedua misalnya beli PS, beli video game, ya, kayak di markasnya Gojek gitu ya. Untuk apa? Untuk hiburan para pegawainya. Ada yang pernah belum ke markasnya Gojek? Asik banget. Jadi hal-hal seperti itu yang nggak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha itu tidak bisa dipungut KPN. Ya, sip. Selain itu, aktiva yang nggak masuk ke kategori ini juga untuk kendaraan berupa sedan atau station wagon. Apa sih sedan? Station wagon itu mobil yang kap itu atasnya atapnya dan belakangnya itu satu rangka, kayak Honda Jazz lah, atau Yaris. Nah, kata seperti yang hatchback itu. Ini termasuk kategori kendaraan, gitu ya, yang tidak bisa dipungut ketika akan dijual. Oke, kira-kira seperti itu. Habis sampai 16D. Sampai sini ada yang tanya nggak? Nggak ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini terkait tentang pemberian cuma-cuma, Pak. Jadi kan dikatakan kalau di barang itu ya Pak ya, kalau dikasih secara cuma-cuma tetap terkena PPN. Nah, kalau barang itu kan ada nilainya ya Pak, maksudnya suatu nilai barang tersebut. Nah, kalau misal jasa yang dikasih cuma-cuma itu kena nggak Pak? Misal jasa itu bukan yang termasuk tidak kena PPN. Cuman kayak ada orang memberi kita semisal kayak tadi termasuk jasa yang kena PPN atau jasa tidak kena PPN? Jasanya kena PPN Pak, cuman diberinya cuma-cuma. Itu Pak yang saya penasaran Pak. Misalnya yang kebayang ya, PT pengacara ternama, gitu ya, PKP nih, ya, misalnya, takut ini betapa pengacara kesalahan. Misalnya Adi Pradana, pengacara terkenal ya, sekali pakai per jamnya 100 juta, misalnya.
Oke. Tetapi itu dia, memberi jasa, ya enggak? Kemudian saya memberikan jasa secara cuma-cuma kepada murid saya yang terkena bukan dapat kasus ya, nggak jadi deh, nggak jadi, kepada artis gitu ya. Kalau menurut kasihan banget ya, bisa harus ngomong di artis yang terjerat kasus apalah misalnya ya. Diberikan secara cuma-cuma, secara itu termasuk pemberian jasa teman-teman ya. Masuk kategori perkara-perkara ya, meskipun cuma-cuma. Oke, sama tadi. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain lagi mau ngobrolin? Pak, kalau barang gratifikasi itu termasuk kena PPN juga nggak Pak? Contohnya, misalnya PT Samsung, gitu ya, ngasih ke yang pegawai negeri, gitu ya, pegawai negeri dalam hal itu bisa dengan gratifikasi dia. Maka itu dengan pemberian cuma-cuma, pemberian cuma-cumanya juga harus terutamakan. Gampang jawabnya kalau ini. Terus semua pengalihan, semua penyerahan barang pajak yang masuk kategori pasal 1 tadi, itu semuanya terutang. Oke. Kalau hadiah nih, hadiah ya, mungkin aja sih. Ini, tetap pemberian cuma-cuma lah ya. Ya, kalau saya ARS saya kan aja. Oke, yang lain teman-teman, silakan. Cukup? Tanya Pak, Oh ya silakan. ekspor BKP itu Pak. Kalau misalnya itu kan ekspor itu kan barang dari Indonesia ke luar negeri Pak. Saya ambil contoh kayak misalnya pabrik sepatu Nike gitu Pak. Itu kan produksinya di Indonesia, tenaga kerjanya juga di Indonesia. Itu kan di apa ya Pak ya, di ekspor ke luar negeri itu kena PPN nggak Pak? Tapi kan itu brand dari luar negeri gitu Pak. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin PPN, misalnya ketika kita ngomongin PPN itu adalah harga konsumsi. Oke. Jadi PPN itu hanya dipungut kalau ada konsumsi di dalam negeri. Sekarang pabrik ekspor, konsumsinya di mana? Konsumsi di, kalau diekspor berarti yang mengkonsumsi sepatu tersebut ada di Luar negeri Pak. luar negeri. Oke, kalau konsumsi di luar negeri, nanti dia akan kena PPN-nya di luar negeri juga. Oke, sehingga atas keseluruhan produksi sepatu ini, satu sepatu ini tidak ada PPN yang sama sekali. Oke, maka tadi menggunakan mekanisme apa? Tadi begitu diekspor, PK-nya sama dengan 0, PM-nya biasanya ada tertentu, nanti kelebihannya akan direstitusi. Sehingga bisa dipastikan semua barang-barang yang dikonsumsi di luar negeri itu dikenakan PPN-nya di mana? Ya di sana. Makanya teman-teman, kalau teman-teman misalnya, saya lihat beberapa teman-teman itu ketika mau pulang dari sekolah beli iPhone, itu yang paling baru masih iPhone 6 2015. Ketika beli iPhone di sana, dan Pak misalnya apa ya, pokoknya beli iPhone di toko handphone sana, itu dia bayar VAT, bayar value added tax di Australia. Mereka bayar VAT. Ya. Pas kembali ke Indonesia, ya, di bandaranya mereka dapat refund. Ya. Jadi atas pembayaran PPN yang di Australia ini dapat pengembalian teman-teman. Kenapa? Karena barang tersebut tidak dikonsumsi di Australia. Seharusnya ketika handphone tersebut masuk ke Indonesia, itu dilakukan seakan-akan impor, bayar PPN di Indonesia itu harusnya. Tapi kebanyakan
lolos. Ya, begitu sampai bandara Australia masih dibungkus rapih, iPhone kan masih diboxing gitu ya, sampai di pesawat dibuka masukin kantong, akan yang sering dipakai, jadinya nggak bayar PPN sana sini. Makanya kadang-kadang kalau ada elektronik yang tidak bayar PPN itu jadi lebih murah, misalnya lewat black market, lumayan 10%. Ini contoh yang lingkungannya seperti ini. Oke, jadi kalau PPN itu adalah pajak konsumsi di dalam negeri. Jadi kalau ada orang di Indonesia beli BKP buat oleh-oleh, gitu misalnya, dengan PPN, maka di bandara ada counter VAT refund, ya, untuk mengembalikan PPN sudah dibayar di Indonesia. Padahal nanti mau balik ke negaranya dan barangnya akan dimanfaatkannya di negara masing-masing. Oke? Pernah nggak lihat counter VAT refund di bandara? Itu ada tuh. Ya. Misalnya orang bule lagi Amerika misalnya beli wayang BKP, tentunya dari bandara bisa merefund batik gitu misalnya, dia bisa merefund PPN yang sudah dia bayar di Indonesia. Kenapa? Dari apa? Karena barangnya akan dikonsumsi di luar negeri. Kira-kira kayak gitu. Izin bertanya lagi Pak. Oke, sekarang. Berarti tujuan ekspor BKP-nya nggak terwujud dong ya Pak? Tadi kan katanya tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal gitu Pak. Tapi tadi produk naik itu nggak dikenakan PPN di Indonesia, itu gimana Pak? Berarti nggak tercapai ya Pak? Ulang. Gini Pak, tadi kan tujuan ekspor BKP itu kan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia gitu ya Pak. Nah tadi kan di kasus tadi tuh Bapak bilang produk naik ini nggak dikenakan PPN tuh Pak. Berarti tujuan ekspor BKP-nya nggak terwujud berarti Pak? Oke. Yang bilang tujuan ekspor BKP menaikkan produk lokal siapa nih? Berarti menaikkan daya saing lokal gitu ya. Ini siapa yang bilangin bahwa ini tujuan ekspor? Bukan tahun kan? Bukan mesin PPN kan? Iya Mas Fari. Yang bilang ini tujuan ekspor siapa nih? Itu Pak, saya baca buku Ajar gitu Pak. Oh gitu, oke. Ekspor itu benar untuk menaikkan daya saing produk lokal, gitu ya. Karena itu, semua barang-barang yang diekspor tidak dipungut PPN. Sehingga gimana? Barangnya jadi lebih murah. Barang lebih murah, lebih kompetitif di pasaran luar negeri, ya nggak? Bayangkan kalau semua barang yang diekspor dikenakan charge PPN 10%. Berarti barang-barang ekspor kita itu 10% lebih mahal daripada seharusnya. Jadi, ketika mengekspor ke, misalnya saya pengguna di Australia, membeli dua barang yang sama, satu dari Vietnam, satu dari Indonesia. Barangnya kualitasnya sama persis, maka sebagai ekonom, ya, semua kita anggapkan semua orang itu adalah ekonomis. Mereka maunya menggunakan resource yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, ya kan? Maka daya saing itu apa? Kompetitivitas apa? Menyaksikan bahwa barang Indonesia dengan kualitas yang bagus tapi harganya murah. Oleh karena itu, pengenaan PPN 0% untuk ekspor, ya enggak? Itu memastikan, Mas Fahri, bahwa barang-barang kita itu kompetitif. Kenapa? Karena lebih murah dibanding kita menggunakan PPN 10%. Oke, coba diulangi pertanyaannya supaya saya bisa inline, tapi nggak pas. Tadi gue pertanyaannya, kan daya saing lokal. Terus? Terus gitu Pak, naik ini kan bukan produk lokal gitu Pak. Kenapa PPN-nya naik? Oh gitu. Oke, dalam hal ini, naik itu kan brandnya brand luar negeri, gitu ya. Diproduksi di mana? Di Indonesia. Maka produksi apa ya produk Indonesia? Dibikin di Indonesia, gitu ya. Tapi brandnya brand luar negeri. Gimana cara kita menjembatani antara produk, bukan Nike misalnya, Bata, ya. Misalnya Bata sama Nike. Gimana supaya
hubungannya apa nih antara PPN dengan competitiveness produk lokal? Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan brand Nike, brand itu adalah BKP tidak berwujud. Makanya kalau Nike sama Bata bikin sepatu dengan kualitas yang sama persis, saya bisa pastikan bahwa ini Nike lebih mahal. Kenapa lebih mahal HPP? Sudah lebih mahal harga pokok produksinya ya. Kenapa lebih mahal? Karena si pabrikan Nike harus beli brand dari luar negeri plus PPN 10%. Kenapa? Ketika dia beli brand harus bayar PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud. Sedangkan Bata, berarti produk lokal kan? Ya anggap aja lah. Nah ini Bata ya. Bata kan silakan nih. Saya anggap aja Bata itu produk lokal ya. Maksudnya kalau ada dua perusahaan, ini satu Nike, yang satu produk lokal ya. Adi sepatu. Mungkin sepatu kets yang sama persis bentuknya, modelnya sama persis, bahan-bahannya sama persis. Ya. Pada akhirnya harga pokok produksi sepatu saya, sepatu Adi itu lebih murah. Kenapa? Satu, si Nike harus beli brand dari luar negeri. Yang kedua, si Nike juga harus bayar PPN 10% atas pemanfaatan brand tersebut. Oke? Sehingga mau nggak mau, PPN ini juga mendukung competitiveness dari saya. Tapi kalau menggunakan ekspor, saya bingung ya. Apa maksud koneksinya nih antara produk lokal yang non ekspor dengan Nike? Sorry Mas Fahri, mungkin saya dielaborasi lagi pertanyaannya biar saya bisa nyambungin konsepnya. Gimana Pak? Ya, pertama saya menjelaskan dari sisi impor PPN-nya ya. Tapi saya belum bisa mengaitkan antara daya saing produk lokal, gitu ya, dengan ekspornya Nike. Nike kan produknya, kalau bilang kan, katanya merek luar negeri. Iya benar. Saya belum tahu nih gimana cara menghubungkan argumen saya daya saing produk lokal, gitu ya, dengan ekspornya Nike. Nah, mungkin saya mikir dulu kali ya. Saya belum tahu nih gimana menghubungkannya Mas Fahri. Ya, tadi saya cuma menghubungkan antara buatan kita, meskipun merek-merek luar negeri, dengan ekspor, atau produk lokal dengan impor. Kurang baca nih. Jadi kerangka teorinya gitu ya, sama landasan berpikirnya belum nyambung. Itu nih Mas Fahri. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Ada lagi? Oke. Sambil berpikir kira-kira mau tanya apa. Ini di slide berikutnya saya punya 13 kasus gitu ya, yang tolong teman-teman diskusikan di breakout room-nya masing-masing sambil mendiskusikan kira-kira nanti mau menampilkan apa gitu ya. Teman-teman harus perform gitu ya, harus tampil di pertemuan ke-4, ke-5, ke-6 dan 9, 11 dengan saya. Oke, sesuai dengan janji saya bahwa saya akan mengatasikan setengah jam untuk kesempatan teman-teman diskusi supaya mengambil jam di luar kuliah saya. Jadi sudah saya bukain breakout room, nanti teman-teman silahkan masuk ke roomnya, breakout roomnya. Tugasnya bukan tugas saya. Yang saya lakukan apa? Satu, ngobrol mengenai pertemuan 456 dan ngobrol mengenai performnya nanti, ya, performance nanti mengenai presentasinya. Oke. Yang kedua adalah coba nih didiskusikan dari poin 1 sampai poin 13, kira-kira hitungan PPN atau enggak, siapa yang bayar, siapa yang setor, berapa PPN. Oke, filenya akan saya kirim ke grup. Oke, teman-teman silakan join ke, dan bisa di sekarang teman-teman join ke program saya masing-masing. Nanti saya mampir. Saya jangan ditinggal ya, bukan seperti tinggal sama teman-teman tuh. Terus yang ditinggal di patung pasti datang menjadi orang. Tenang aja, saya jangan tinggal dulu, nanti saya datang ke masing-masing ngomong, kita ngobrol. Oke, silakan teman-teman.
Saya mau persiapkan ini. Menjual, oke, siap. Menjual televisi kepada konsumen yang nggak jelas identitasnya senilai 20 juta. Kena PPN atau enggak? Dipungut atau enggak? Jawabannya dipungut. Oke. Meskipun identitasnya nggak jelas, misalnya Adi tiba-tiba datang ke Electronic Solution gitu ya, beli TV harga 20 juta, apakah masih dipungut? Tetap dipungut sama Electronic Solution-nya. Ya, mungkin cuma tahu namanya doang, tapi nggak tahu NPP-nya, nggak masalah. Kalau yang beli konsumen akhir, Indomaret, gitu kan, nggak bertanya kan namanya siapa, tinggal di mana, ya kan? Ya, jadi meskipun ke konsumen tidak diketahui identitasnya, PPN tetap dipungut. Oke, nomor 2 sampai nomor 18 silakan masing-masing kelompok mengirimkan utusannya. Ya. Jadi nomor 2 sama 3 kelompok 1, kelompok 1. Siapa yang mau ngobrol? Kelompok 1. Ya, lebih cepat lebih baik, langsung pulang Anda. Tadi gimana Pak? Ya, yang mana? Yang gimana yang mana? Saya dari kelompok 1. Oh, iya. Milih gitu. Enggak, nomor 2 sama nomor 3 silakan. Oh, baik Pak. Ya. Nomor 2 di sini saya dan teman-teman kelompok menjawabnya karena dia termasuk jasa perpajakan itu termasuk hal yang terkena PPN, maka dipungut Kena PPN. pajak. Ya, siapa yang membayarnya? Yang membayar itu yang penerima jasa yang menggunakan jasa perpajakan tersebut. Terus yang menyetornya ya jasa perpajakan itu. Nah, jumlahnya sebesar 20 juta. Terus nomor yang ketiga, karena itu menyerahkan aksesoris gadget yang dimana tadi dibahas termasuk kepada barang yang cuma-cuma diberikan, itu termasuk terkena PPN. Maka dari itu kita memutuskan sekelompok itu dipungut PPN. Nah, yang membayarnya tadi itu pemenang undian tersebut yang menerima aksesoris gadget itu. Nah, yang membayar yaitu perusahaan atas ulang tahun ini, berarti yang menyetor itu perusahaan. Nah, nilainya 80.000. Udah gitu, Pak. Oke, sip. Ada yang bertanya teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut kelompok 2. Nomor 4 sama nomor 5. Izin Pak. Yuk. Kalau kelompok kami itu nomor 4 itu perusahaan percetakan menjual mesin percetakan walaupun sudah out of date itu tidak dimasukkan ke dalam PPN. Itu berarti dipungut PPN, yang membayarnya itu adalah yang membeli mesin percetakan ini, terus yang menyetornya adalah perusahaan percetakan sebesar 10 juta, seperti itu. Terus yang nomor 5 itu impor bahan tekstil untuk pembuatan barang produksi, itu juga dipungut PPN karena ini termasuk ke impor. Yang membayarnya itu adalah yang membayarnya itu berarti yang mengkonsumsinya atau orang Indonesianya, sedangkan yang Importernya bayar PPN. Oke, terus? Ya, terus sebesar 450.000, Pak. Juta. Oh iya, 4,5 juta, Pak. Oke. Yang setor siapa? Kalau importer. Kalau impor. Yang setor Kira-kira siapa ya yang setor ya? Kalau penjualnya mungkin kan? nggak mungkin ya. Mungkin kan? Oke, siap. It's okay. Maksudnya karena ini adalah yang jual luar negeri dalam konsep perdagangan seperti ini, maka nanti si pembelinya setor sendiri. Oke, ke bea cukai biasanya mereka. Nanti bea cukai punya posnya. Oke, sip. Lanjut. Makasih. Nomor 3. Kelompok 3, sorry. Silakan. Nomor 6 dan nomor 7. Ya, saya mewakili kelompok 3, Pak. Untuk nomor 6 dipungut tetapi besarnya 0%, Pak. Yang membayar nanti perusahaan tekstil yang menyetor petugas pabean, Pak. Kemudian yang nomor
7. Betul. Oh, nomor 6 ada yang setor, ada yang bayar. Ada tadi 0%. Oh, maaf berarti ya itu ya Pak, ya Pak. Oke, kan karena 0% Maaf Pak. berapa yang dibayar ya? Ya Pak. Oke, sip. Ya Pak. 7. Ya untuk nomor 7 dipukul PPN, kemudian yang membayar nanti pembeli batu bara mentah dari PT Adalo, kemudian yang menyetor PT Adalo untuk besarnya 150 juta, Pak. Oke, makasih. Next. Terima kasih, Pak. 4. Ya. Empat. Tadi yang nomor berapa ya, Pak? Nomor berapa? Kelompok 4 karena nomor 8 sama nomor 9. Oh, saya Pak, perwakilan dari kelompok 4. Yo. Nomor 8 itu mendapatkan titipan barang konsinyasi dari PT Baru senilai 2 juta, tidak kena PPN sesuai dengan undang-undang yang baru. Terus yang nomor 9 mengimpor beras kualitas super dari Thailand seharga 2 miliar, itu tidak kena PPN karena kepentingan umat manusia di Indonesia. Jadi tidak akan gitu. Ada kepentingan umat manusia segala Avenger aja kamu. Oke. Ya. Oke, dia tidak dipungut PPN karena termasuk non BKP gitu ya. Nomor 5. Ketika umat manusia segala. Ini Pak, saya dari kelompok 5. Yuk, Mas Fakir. Untuk nomor 10, membayar tagihan bulanan Netflix itu dipungut PPN. Yang membayarnya konsumen, yang menyetornya adalah Netflix-nya. Oke. Bisa Sebesar 5 tukar juta. PPN? Netflix kan di luar negeri tuh. Perwakilan dari di Indonesia kali. Kalau nggak ada perwakilan gimana? Kurang tahu Pak. Ya oke. Tapi memang sekarang Netflix memang harus potong. Netflix, Spotify udah ditunjuk sebagai pemungut PPN baru. Jadi memang Netflix yang nanti setor ke kas negara. Oke? Sip. Sebesar 15.000. Kemudian yang nomor 11, membangun tambahan gudang seluas 150 itu tidak dibayar PPN karena kurang dari 200 meter persegi. Oke, sip. KMS tapi nggak masuk kriterianya. Senilai. Ya, nilainya nggak ada karena nggak kena PPN, betul kan? Iya Pak. Oke, makasih. Nomor kelompok 12, kelompok 12, kelompok 6. Saya Pak. Tunggu aja pulang deh. Saya wakili kelompok 6 Pak. Untuk Yuk. nomor 12 itu memberikan beberapa baju barang dagangan kepada para pedagang toko seharga 12 juta. Itu PPN-nya ada. Yang bayar yang ngasih Gimana nggak jelas suaranya. yang bayar yang ngasih barang Pak. Untuk yang menyetor itu penjual bajunya dengan nominal 120.000. Untuk nomor 13. Sorry. Kok ini kamu sama Maulana sama-sama absen 18? Yang benar yang mana? Salah Pak, saya itu absen kelas sebelumnya Pak. Oh, sorry. Soalnya di sini tulisannya pas atas bawah nih. Tiba-tiba dua-duanya 18. Karena kamu baru ngomong. Sorry, nomor 12 Mas Iqbal. Oh iya. Memberikan barang dagangan dipungut PPN atau enggak? Dipungut Pak, ada PPN. Pungut. Siapa yang bayar? Yang ngasih barang itu Pak, yang penjualnya. Yang bayar yang ngasih barang. Oke. Yang nyetor? Ya. Penjual bajunya itu juga. Orang yang sama maksudnya? Ya, orang yang sama. Oke. Baik berarti ini ya. Udah ngasih baju, terus dikasih PPN saya tanggung. Gitu kan. Oke, sip. Lanjut. Nominalnya 120.000. Oke. Terus? Oke, untuk nomor 13. Ya.
membayar tagihan telepon kepada PT Telkom sebesar 10 juta itu PPN-nya ada. Yang bayar itu kita, Pak, yang membayar tagihan. Kemudian yang setor PT Telkom nominalnya 100.000. Oke. Nominalnya 100.000 juta. Berapa ya? Kira-kira ya. Kita bikin bareng-bareng teman-teman. Kira-kira 1 juta, 10 juta berapa? Berapa, Bro? Iqbal? Berapa? 10% dari 10 juta berapa, Bro Iqbal? Oh, 1 juta, Pak, 1 juta. Oke, siap-siap. Oke, bagus. Saya semuanya sudah. Pak, mau tanya Pak, Oke, silakan. tadi yang beras kualitas premium tadi Pak, misalnya contohnya kayak beras Shirataki, itu masuk ke, dikenai PPN enggak Pak? Oke, saat ini semua jenis beras itu masih non BKP. Saat ini, oke. Wacana untuk mengenakan bahan pokok sebagai barang pajak itu sudah diwacanakan. Itu nanti yang dikenakan hanya beras-beras memang kualitas unggul doang. Tapi saat ini sebelum tersebut disahkan, ya saat ini semua beras masih non BKP. Oke siap Pak, makasih Pak. Kalau daging, Pak, daging wagyu mahal bukan, Pak? Daging wagyu. Dagingnya bukan daging impor yang mungkin saya, daging yang diambil langsung misalnya dari petani kita, baik sudah dikemas maupun dikemas, itu termasuk ya. Ada lagi teman? Izin bertanya Pak. Ganti dia ke nomor 16. Mau tanya Pak? Ya. Tadi kan yang KMS itu batasnya 200 meter persegi ya Pak? Betul. Kalau misalkan yang non KMS kayak konstruksi atau apa gitu, tadi lupa lagi namanya, itu ada batasannya juga atau enggak? Oh, nggak ada. Misalnya teman-teman, misalnya ada pembangunan menggunakan jasa kontraktor gitu ya, itu nggak harus 200 meter persegi. Kenapa? Karena dengan adanya mekanisme jasa kontraktor, di tengah-tengah mereka pasti kena PPN. Mas Aziz, misalnya gini, saya balik, sedikit balik, slide kita tadi. Ini ya, oke. Kita bukan modul KMS. Oke. Kalau misalnya modelnya seperti ini, ya, ini nggak perlu ada batasan. Kenapa? Berapapun luasannya, dianggap dia sudah dikenakan PPN. Kenapa? Ada jasa konstruksi di sini. Si jasa konstruksi ini nanti dia, jika dia PKP, kan omsetnya sudah lebih dari 4,8. Intinya nggak ada, Mas Aziz. Jika menggunakan jasa konstruksi, itu artinya dia bukan KMS. KMS itu yang menggunakan orang pribadi. Tidak menggunakan PT Adikarya, WK, itu nggak pakai. Kalau non jasa konstruksi, baru ada kriteria. Makanya dia dibilang kegiatan membangun sendiri, karena dia tidak menggunakan jasa konstruksi. Kalau pakai normal seperti ini, ya nggak ada. Oke, konsep ini nggak ada batasan. Oke. Terakhir, nah, saya tidak menjawab pertanyaan lagi. Mudah-mudahan. Udah, lukanya begini. Nggak ada? Oke. Sip, terima kasih buat kelas yang sangat konstruktif ini. Sorry, saya lewat tadi ke waktunya 12. Nanti kita masih punya kesempatan untuk pertemuan yang akan datang. Jangan lupa, sesuai dengan kesepakatan kita atau sesuai dengan rencana saya, sudah ada post test di LMS. Ya. Post testnya umurnya apa? Waktu pengerjaannya 1 minggu. Oke. Seperti KTBB kemarin gitu ya. Pertemuannya apa? Ya, udah susah ya. Pokoknya 1 minggu waktu pekerjaannya, attempt-nya cuma sekali gitu ya. Pas attempt tidak ada waktunya, infinite sampai ujiannya atau sampai prosesnya saya tutup di hari Selasa minggu depan jam 7:30 kalau nggak salah. Oke, yang bertanya proses gampang, yang penting buat mengulang aja apa yang udah kita obrolin di dua pertemuan. Oke,
Sip, kalau gitu saya pamit. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Oke, banyak, saya Pak. tutup langsung ya.